soal nomor satu. Jadi, uraikan sejarah perkembangan konsep GCG di dunia hingga masuk ke Indonesia. Terus, bagaimana peran pemerintah dan otoritas terkait dalam mendorong penerapan GCG di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oke. Jadi, sejarah perkembangan GCG di dunia itu sampai ke Indonesia bisa kita bagi ke beberapa tahap ya. Tahap pertama itu awal konsep GCG. Nah, jadi konsep Good Corporate Governance itu mulai berkembang itu pada tahun 1980. Itu bermula dari USA, itu merupakan sebuah respon dari banyaknya skandal perusahaan dan krisis yang merugikan para pemangku kepentingan. Jadi pada waktu itu fokus utamanya adalah pada perlindungan hak-hak dari para pemegang saham dan berfokus pada transparansi laporan keuangan. Lalu pada era global itu kita sering bilangnya era globalisasi ya. Itu di berbagai organisasi internasional itu seperti OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, dan Basel Committee on Banking Supervision itu mulai merumuskan sebuah standar dan prinsip GCG yang dapat diterapkan secara internasional. Prinsip GCG ini itu pun mencangkup perlindungan untuk hak-hak dari para pemegang saham. Di situ ada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Lalu penerapannya di Indonesia itu mulai diperhatikan setelah krisis ekonomi pada tahun 98. Kita mungkin generasi milenial sering menyebutnya krisis moneter. Lalu pada tahun 2000 itu Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG dibentuk untuk merumuskan panduan GCG nih yang sesuai dengan konteks di Indonesia. Lalu pada tahun 2006 itu untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, akhirnya KNKG menerbitkan pedoman umum nih terkait GCG di Indonesia yang akhirnya menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan prinsip tersebut. Lalu peran pemerintah dari otoritas terkait itu, jadi pemerintah dan otoritas terkait itu sebagai regulator ya dan pembuat kebijakan. Nah, dalam hal ini pemerintah Indonesia itu melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta Bursa Efek Indonesia atau BEI itu akhirnya membuat berbagai regulasi yang untuk mendorong penerapan dari GCG itu sendiri ya. Contohnya OJK itu memiliki peraturan yang mewajibkan para perusahaan publik itu untuk menerapkan praktik GCG yang baik. Praktik GCG yang baik itu diterapkan pada laporan keuangan tahunan mereka ya, yang biasa mereka upload di IDX. Serta OJK bersama lembaga-lembaga pemerintah lainnya itu juga melakukan pengawasan nih terhadap penerapan GCG di perusahaan-perusahaan. Jadi nggak cuma nyuruh aja tapi ngawasin juga kan. Yang akhirnya diharapkan ya untuk dapat bisa diterapkan tuh praktek tata kelola yang transparansi dan akuntabel. Thank you.